Teman-teman semuanya yang saat ini sudah berada di ancek-ancek pucuk eri, bingung ya, kepengen lanjut atau kepengen pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ada Mbak Adminah, oke. Salam kenal Mbak, saya dari Lampung. Saya dari tahun 2016 di Singapura Mbak, pulang cuti 2 kali. Ini sudah mau habis kontrak. Kalau misalkan transfer ada potongan nggak Mbak? Dan kalau misalkan pulang dulu terus mau proses lagi, kira-kira potongan berapa Mbak? Terima kasih penjelasannya. Oke, di sini misalkan ya Mbak Adminah mau transfer kayak gitu kan, sudah finish kontrak ya. Di sini persyaratan untuk transfer majikan, kalian harus mendapatkan release paper dari majikan ataupun kalian harus minta tanda tangan lah ya, seperti itu. Kalau misalkan Mbak saya nggak dapat tanda tangan tuh bagaimana? Ya terpaksa Mbaknya harus pulang ke Indonesia dulu, karena di sini jarang banget teman-teman ya ada majikan itu yang mau ngasih kita transfer. Jarang banget ada majikan yang mau tanda tangan, itu jarang banget. Kebanyakan majikan nggak mau tuh tanda tangan, nggak mau tuh ngasih release paper, ya terpaksa harus pulang. Nah di sini ya buat kalian misalkan mau pulang ke Indonesia, sebelum kalian pulang ya Mbak ya, di sini harus kalian yang namanya cari majikan dulu. Itu bagaimana caranya? Kalian bisa datang langsung ke Orchard ataupun ke City Plaza. Kalau menurut saya Mbaknya kan di sini sudah lama, bahasa Inggris sudah bagus ya, alangkah baiknya Mbaknya bisa datang ke Orchard di Far East Shopping Center ya. Di sana itu banyak banget agent, kalian tinggalkan dokumen di sana ya Mbak ya. Karena apa? Kenapa saya menyarankan ke sana? Di sana tuh gajinya lumayan gede teman-teman daripada di City Plaza. Kalau di City Plaza tuh teman-teman gajinya nggak bisa gede. Karena apa? Ya mungkin standarnya cuman segitu, pasarannya ya cuman segitu kayak gitu. Jadi di sini misalkan Mbaknya ini sudah pinter bahasa Inggris, Mbaknya bisa datang ke Far East yang ada di Orchard ya. Di sana itu banyak sekali agent ya. Tinggalkan dokumen kalian. Kalau bisa jangan hanya 1 agent Mbak ya. Mungkin bisa 3 ataupun 4 agent, oke? Karena apa? Mungkin yang 1 agent ini lama, 1 agentnya lagi lama, mungkin yang 2 ini selalu ada interview dari majikan. Nah itu bisa mempercepat Mbaknya untuk terbang lagi ke Singapura ya. Karena di sini misalkan majikan ini benar-benar sudah suka sama Mbaknya, ya saya mau, misalkan majikan benar-benar setuju banget untuk mempekerjakan Mbaknya ini. Jadi di sini sang majikan akan apply ya, semua dokumen-dokumen akan dikirim langsung lewat WhatsApp kepada agent. Terus akhirnya agent ngasih foto lewat WhatsApp dan semua Mbaknya punya dokumen untuk perjalanan ke bandara Indonesia menuju ke Singapura. Itu bisa ya Mbak ya. Karena di sini misalkan Mbaknya cari agent yang di City Plaza itu ya memang gajinya cuma segitu-segitu aja ya. Yang sudah X itu juga nggak bisa besar, nggak bisa ya, karena mungkin di City Plaza itu pasarannya jadi cuma segitu-segitu aja ya. Oke, jadi di sini misalkan benar-benar kalian sudah punya pengalaman kerja di Singapura ya, sudah 4 tahun, sudah mungkin 8 tahun, sudah 10 tahun, pokoknya kalian benar-benar bahasa Inggrisnya itu sudah bagus kayak gitu ya, saya sarankan datang aja ke Far East. Di sana itu banyak agent-agent, pokoknya baik-baik ya. Karena saya sendiri teman-teman, saya yang terakhir ini pakai agent itu dari Orchard teman-teman ya. Yang dulu-dulu saya agentnya bukan di Orchard, yang dulu pertama kali masuk saya itu agentnya ada di Ang Mo Kio, oke. Terus yang kedua ada di Jurong, jauh banget, oke. Terus setelah itu saya masuknya ke sini kan masuk sendirian ya.
Terus itu saya langsung cari agent sendiri di sini, itu saya langsung menuju ke Orchard kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai di sana akhirnya mendapatkan majikan. Ya, dari situ saya langsung berpikiran ternyata jauh ya antara Orchard dengan City Plaza itu perbedaan gajinya itu, ngasih gaji itu sangat jauh sekali. Ya, seperti itu. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin kalau pikiran dari teman-teman saya yang di sini ya, mungkin yang di Orchard itu memang majikannya orang kaya-kaya kayak gitu. Tapi yang di City Plaza ini ya biasa-biasa aja, mintanya gaji yang segitu aja. Tapi di sini bukan berarti yang berkelas itu ada di Orchard ya, itu bukan ya, semuanya tergantung nasib juga. Ada yang dari Orchard gajinya juga rendah, itu ada, tergantung dari nasib juga. Oke. Dan di sini misalkan nih Mbak ya, buat Mbak admin, Mbak siapa tadi lupa, saya itu begitu ya teman-teman, jadinya lupa, Mbak adminah ya. Misalkan mbaknya ini kan sudah pasti misalkan nih ya Mbak ya, maaf misalkan majikan Mbak nggak mau tanda tangan kayak gitu ya, alangkah baiknya ya saya sarankan ya di sini mbaknya cari majikan dulu. Jangan sampai mbaknya sudah pulang ke Indonesia terus cari majikannya dari Indonesia, itu nanti potongannya banyak ya. Kalau dari Indonesia, bagi yang sudah X cari majikan lewat Facebook ya itu hati-hati saja ya teman-teman, karena benar-benar rawan ya. Alangkah baiknya mbaknya langsung mendatangi agent yang ada di Singapura, kan saat ini mbaknya masih di Singapura ya. Alangkah baiknya mendatangi langsung ke agent terus meninggalkan dokumen daripada lewat Facebook. Iya, nanti kalau benar-benar resmi, tapi kalau ilegal nanti di tengah-tengah perjalanan dapat masalah bagaimana? Benar apa enggak Mbak ya? Jadi di sini kita itu benar-benar harus mencari keamanan untuk kita dan untuk keluarga yang akan kita tinggalkan ya. Jangan sampai kita itu lewat jalur yang ilegal, benar-benar nanti akan mendatangkan masalah. Oke. Karena kemarin itu ada temen dari kita ya yang lewat Batam tuh benar-benar lewat jalur ilegal dan benar-benar apes, sampai di sana itu ditangkap teman-teman ya. Karena nggak semua calling visa itu aman, ada juga calling visa itu yang benar-benar orangnya nggak mau bertanggung jawab pada kita. Akhirnya apa ya, kita sendiri yang harus menanggung resikonya kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semuanya, mungkin buat mbak-mbak yang saat ini masih ada di Singapura yang mungkin bingung, Mbak saya itu sudah mau hampir habis kontrak ya, tapi saya nggak mau lanjut dengan majikan ini, saya kepengen pindah. Nah kalau mau pindah itu loh Mbak ya, saat ini tuh tergantung dari majikan lama, apakah majikan kalian itu mau tanda tangan atau enggak. Nah itu cuman masalahnya tuh di situ. Kalau majikan kalian mau tanda tangan ya alhamdulillah, tapi kalau majikan kalian nggak mau tanda tangan, alamat harus pulang dulu ke Indonesia. Nah untuk itu saya di sini ngasih bocoran ke kalian, sebelum pulang ke Indonesia kalian harus cari majikan dulu di agent ya. Kalau bisa jangan sampai hanya satu agent Mbak ya, satu agent nggak bisa menjamin. Oke, carilah sebanyak-banyaknya, tinggalkan dokumen kalian di mana-mana agent, nggak apa-apa. Oke, di sini demi kalian juga. Misalkan kalian nanti pulang ke Indonesia nggak mau lama-lama lah Mbak, lama-lama di Indonesia juga menghabiskan uang kayak gitu kan. Misalnya saya mau ambil hanya 1 bulan saja, atau mungkin saya kepengennya cuma 2 bulan saja, ya nggak apa-apa, semuanya terserah pada kalian. Yang penting kalian sudah ninggalkan dokumen kalian di agent Singapura dulu sebelum pulang ya. Jadi di sini biar nggak terlalu lama nunggu di rumah, karena misalkan kalian tiba-tiba pulang ya, tiba-tiba kepengen lagi proses ke Singapura, terus kalian cari informasi dari Facebook, mungkin di situ kan ada tuh ya agent-agent yang di Singapura itu ada, tapi potongannya banyak Mbak. Lain ceritanya misalkan kalian sudah meninggalkan dokumen di sini, itu bisa jadi potongannya cuma 3 bulan atau bahkan 2 bulan ya. Tapi misalkan kalian ujuk-ujuk ataupun tiba-tiba pulang ke Indonesia dan pengen proses lagi, nah itu potongannya bisa jadi 4 atau 5 bulan. Karena di sini yang namanya agent juga bekerja juga cari
duit ya Mbak ya. Jadi nggak gampang lah ibaratnya seperti itu. Oke. So buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah berada di ancek-ancek pucuk eri, bingung ya, kepengen lanjut atau kepengen pulang ya, nggak pengen lanjut tapi pengen pindah ya, itu tadi saran dari saya ya, harus cari majikan dulu sebelum pulang ke Indonesia agar prosesnya lebih cepat, gampang ya. Jadi misalkan kalian nanti dapat interview tuh dari majikan Singapura dan majikan misalkan sudah cocok dengan kalian ya, terus majikan juga sudah menyetujui semuanya lah pokoknya ya, kayak gitu. Saat interview kalian sudah clear, semuanya sudah beres, semua sudah oke. Terus akhirnya kalian dikirimin dokumen, sudah pasti lewat WhatsApp ya. Nah itu nanti semuanya kalian harus tunjukkan di saat kalian check in di Bandara Indonesia ya, seperti itu. Gampang kok ya, nggak ada yang susah selagi kalian mau berusaha. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya yang kepengen pindah majikan ya. Semoga saja diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, yang cocok dengan kalian, dengan pekerjaan yang ringan, agar kalian bisa merasa betah, nyaman. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.